Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat Solo 10, saya sedang membajak aktivis perempuan, ibu dan anak yang juga komisioner KPPAD Kabupaten Ketapang tahun 2019-2022. Nah, kemarin Solo 10 membuat laporan tentang rusaknya fasilitas bermain anak-anak. Nah, ini menyangkut sebenarnya perhatian dari aktivis perempuan ini. Herlisa Persianti maksud saya, Mbak Lisa saya biasa memanggilnya. Mbak Lisa, seperti apa Anda melihat fasilitas bermain anak-anak di Taman Kota ini? Baik, Bang Yasmin Umar, saya menyapa semua warga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, ini Sorot 10 nih. Saya memang tadi ini dibajak judulnya ini ya, terkait dengan permainan anak. Ini kebetulan saya lagi di Taman Kota. Nah, ketemu Bang Yasmin ini, nah saat ini memang sedang melihat, kebetulan membawa anak untuk bermain. Nah, kami ini sebenarnya sebagai warga Ketapang ini memang mendambakan tempat-tempat bermain anak seperti ini. Nah, kemana lagi sebenarnya tempat alternatif buat anak-anak, buat keluarga untuk membawa anak-anaknya bermain. Salah satu bagian untuk tumbuh kembang anak sebenarnya sangat-sangat diperlukan. Iya. Nah, tapi ini kami kalau boleh ini meminta ini ya, sebagai orang tua, mungkin sebagai warga, alangkah baiknya saat ini memang harus dipenuhi lah fasilitas nih. Yang kebetulan yang ada di samping saya ini mainan ini biasanya anak-anak yang usianya itu masih PAUD segala itu kepingin main-main seperti ini, tapi ya kondisinya saat ini alat-alat permainan ini memang harus kita ganti mungkin ya dengan yang layak ya, supaya anak-anak ini masih bisa bermain, kemudian orang tuanya juga tidak terepotkan mencari tempat alternatif ataupun yang aman buat anak-anak ini bermain. Nah, ini bagian memang ya, salah satunya Ketapang ini kan ke depan juga akan menjadi suatu kota yang kota layak anak. Yang layak anak ya. Nah, mau tidak mau salah satu fasilitas terbuka yang ramah anak ini juga mesti kita dipenuhi. Ya, mungkin. Nah, kalau misalnya pada tahun anggaran 2023 ini belum, seperti apa kita agar pemenuhan sarana bermain anak-anak ini bisa dilakukan? Kalau memang di tahun anggaran ini belum ya, mungkin pada saat berikutnya mungkin perubahan ya. Yeah. Ataupun mungkin karena ini juga mungkin ada partisipasi pihak ketiga mungkin. Kita coba galakkan lagi apakah ada peran serta misalnya pihak ketiga, misalnya perusahaan-perusahaan ada di Kabupaten Ketapang, pengusaha ataupun mereka yang peduli dan kemudian mempunyai sedikit anggaran yang bisa disisihkan untuk sama-sama artinya mengawal tumbuh kembang pemenuhan anak di Kabupaten Ketapang, manakala misalnya pada saat anggaran di pemerintah daerah kita belum siap, karena masyarakat juga menjadi suatu bagian yang bisa berpartisipasi untuk penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi semoga saja ya teman-teman yang punya CSR ya, CSR-nya bisa dialihkan ke sini. Nah, fasilitasnya untuk mengawal generasi Ketapang ini tumbuh kembangnya bisa melengkapi sarana prasarananya yang ada di Taman Kota. Atau mungkin organisasi perempuan dan keluarga barangkali seperti PKK misalnya. Bisa karena itu kan dalam program kerja mereka pasti ada lah ya isu-isu terkait perlindungan anak ini kan termasuk isu strategis ini. Ya, untuk mengawal generasi ini adalah tugas semua termasuk organisasi masyarakat, organisasi apapun ya, termasuk masyarakat secara pribadi itu juga mempunyai peran dalam hal perlindungan anak. Jadi boleh saja manakala misalnya punya anggaran atau punya program ya kita cobalah. Atau menjadi koordinator bagi berbagai pihak ya, mengajak berbagai pihak untuk membangun. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari jumlah anggaran sebenarnya tidak terlalu besar juga kan. Untuk ya paling mungkin di bawah 100 juta lah ini ya. Tidak besar kalau untuk kondisi tidak besar. Yang penting kondisinya memang mainan itu memenuhi persyaratan ya. Kemudian aman lah ya untuk anak-anak. Kemudian yang paling tidak kalah penting adalah dikelola dan pelihara terus-menerus. Gitu. Kalau kita lihat sih teman-teman dari PKMH untuk penanganan taman ini sudah cukup bagus. Jadi tinggal mengisi ya. mengisinya, tidak banyak lagi lah untuk sarana bermain untuk anak ini supaya komplit lah Taman Ketapang ini kan
orang-orang dari daerah manapun ya taunya Taman Kota Ketapang ini jadi rujukan mereka juga ke sini. Iya. Dan kalau kota yang layak anak, ada nggak standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini untuk kota layak anak itu? Untuk memenuhi kota layak anak itu sudah ada indikatornya. Jadi indikatornya itu memang sudah ditetapkan ya, ada kalau tidak salah saya ada 24 indikator. Jadi itu tinggal nanti pemerintah daerah akan melengkapinya itu, bagaimana upayanya bisa memenuhi itu sehingga nanti Ketapang ini bisa arahnya ke kabupaten layak anak. Sekarang belum. Belum. Ya. Minimal kita ramah anak dulu lah. Iya. Ramah anak dulu. Ramah anak juga kah? Sudah juga kah? Kita harus ramah anak juga minimal. Nah, tapi sekarang sudahkah Ketapang dikatakan sebagai kota yang ramah anak? Sebagian ada yang ramah anak, mungkin ada yang lagi Keramahan seperti apa sebenarnya? dalam layanan perlindungan anak. Jadi mekanisme pelayanan untuk perlindungan anak itu mungkin itu salah satu yang memang harus kita benahi. Iya. Nah, pelan-pelan sih memang tidak bisa dadakan, tapi memang mau tidak mau memang harus seperti dipaksakan. Iya. Karena itu memang bukannya lahir dari hanya sekedar masyarakat, tapi regulasi memang sudah mengaturnya begitu. Senang atau tidak senang mesti kita laksanakan. Kalau kita bicara instansi yang menjadi leading sektor untuk kota layak anak atau kota ramah anak ini di instansi mana ini? Sebenarnya untuk kota layak anak itu melibatkan berbagai macam OPD. Iya. Berbagai macam OPD. Tapi biasanya kan ada leading sektornya ini. Mungkin untuk sekretariatnya mungkin berfokus di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Iya. Mungkin di situ lah ya sebagai sekretariatnya, artinya yang bisa mengkoordinasikan ke OPD terkait yang masuk dalam klaster-klaster di KLA itu. Iya. Jadi memang masih sebenarnya kalau menurut saya tidak terlalu rumit lah ya, terutama untuk pengadaan fasilitas-fasilitas bermain ini. Tapi entah mengapa ini belum juga, atau mungkin kurang seksi kali isu anak ini. Ya memang kalau perlindungan anak itu sepertinya kali kurang menarik ya. Iya. Karena rumit yang namanya urus anak. Tapi harus. Ya harus. Iya. Pemerintah juga negara, dunia. Anak itu isu yang penting. Masalahnya anak ini kan amanah satu, kemudian akan cikal bakal dari generasi penerus. Nah, jadi mau tidak mau, nah, yang paling penting lagi ya kita semua ini rata-rata kan orang tua dari anak-anak. Iya, betul. Jadi mau tidak mau ya memang kita harus harus peduli urusan anak. Gitu. Oke, Mbak Lisa, terima kasih atas kesempatan bincang-bincang ya. Yasmin Umar untuk Sorot 10.